Oke, salam semangat. Biasa saya ditemani oleh Mas Rewel. Kau sendiri nggak sebut. Pada kali ini Mang saya Bawel. akan membahas tentang dunia di era digital. Biasa saya tanya dulu sama Mas Rewel. Nah, di era digital ini apa sih yang Mas Rewel ketahui? Apalagi sekarang, wah luar biasa. Udah bawa-bawa laptop. Wah, udah intelektual dong kalau begitu. Ya iyalah, udah intelektual. Bawa laptop itu tandanya ya biar kayak orang pinter gitu loh, Mang. Biar dikira orang pinter, ya kan? Bawa laptop bisa sharing-sharing. Nah, bahasa saya sekarang sharing-sharing, ya, tapi hati-hati. Mas Rewel, kau ini kan suka menyebarkan berita-berita yang kadang ya lebih sering apa ya, asal sharing tapi tidak dipikirkan terlebih dahulu itu berita benar atau berita hoax. Jadi jangan sembarangan, hati-hati. Mentang-mentang udah pakai laptop, ya biar terkenal, suka sharing-sharing, biar, wah kata orang itu kan biar dikira pinter kan, ya kan, kalau kita sharing ke sana, ke teman-teman di grup. Hah? Buat gaya, biar dikira pinter. Ya, bawa laptop biar dikira pinter. Enak aja loh. Bodoh enak aja. Kan bawa laptop tandanya pinter. Dikira pinter. Ya, bawa laptop biar dikira pinter. Berarti bodoh kamu kalau dikira pinter mah. Oke lah. Nggak ada selesainya. Ribut terus kalau sama kamu mah. Udahlah, yuk. Kita tanya sama orang yang tahu. Ayo kita bareng-bareng, oke ya? Oke. Udah. Mantap sekali omong-omong dari Mang Bawel sama Mas Rewel. Luar biasa. Ada laptop, bikin kelihatan pintar. Ada juga tentang berita di masa digital. Nah, berita di masa-masa digital ini memang banyak sekali berita-berita yang tidak benar, yang sering disebut dengan berita hoax, atau ada orang yang menyebut hoax. Berarti ada juga dong berita yang benar. Nah, yang perlu hati-hati bagi anak-anak muda atau siapapun, kadang-kadang orang yang sudah tua usia emas itu, begitu dapat berita langsung dikirim ke tempat grup yang lain. Nah, bahkan satu berita itu bisa masuk ke 10 grup atau ke orang-orang pribadi-pribadi. Luar biasa. Tanpa diperhatikan bagaimana tulisan hoax dan tulisan berita yang benar itu. Nah, ini sebetulnya ada bagian dari pembelajaran, baik itu di tingkat sekolah maupun di ranah bukan sekolah. Anak sekolah, anak SMP, anak SMA, SMK itu sebetulnya mendapat materi belajar atau materi pembelajaran tentang berita. Jadi berita yang benar dan berita yang tidak benar atau berita hoax itu sebetulnya gampang diketahui. Sekali lagi kepada para netizen ini, ketika mendapat berita, Anda baca sepintas, jangan langsung dibagikan, dicermati dulu apa yang menjadi ciri dari berita itu sendiri. Nah, berita ya, itu pasti ada peristiwanya, ya, kejadian
ada faktanya, ada orangnya, ada waktunya, ya. Lalu ya ada macam-macam lah. Nah, paling tidak kalau kita membaca berita yang benar, itu ada yang disebut dengan unsur berita. Unsur berita itu terkenal dengan 5W, 1H. Nah, ketika anak-anak sekolah pasti kenal istilah-istilah 5W, 1H itu. Yang pertama, what, apa itu? Lalu yang kedua, where, di mana peristiwa itu terjadi, dan when, kapan itu terjadi, dan who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Lalu why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan yang paling hebat lagi ada how, yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi ada alasan-alasan mengapa itu terjadi. Oke ya, jadi paling gampang ciri dari berita yang benar itu mesti ada 5W, 1H. Nah, jadi sekali lagi, kalau mendapat berita yang ada di dunia maya, di dunia digital, itu dilihat ada tidak. Kalau tidak, ya perlulah kita sanksikan tentang kebenarannya. Ya, jadi terutama untuk anak-anak muda yang masih sekolah, baik di SMP, SMA, SMK, itu perlu sekali untuk mengetahui ya, unsur dari berita. Ya, jadi kalau Anda ingin membagikan, dilihat 5 itu ada tidak. Kalau tidak ada sama sekali, wah, itu, atau katakanlah ciri satu saja, kapan itu terjadi, kalau tidak muncul bisa diragukan ya. Jadi ini untuk siapa saja perlu mengingat bahwa pada saat ini dunia berita yang tidak benar jumlahnya banyak sekali di dunia digital ya. Kita setiap hari akan disuguhi dengan ratusan bahkan ribuan berita. Beritanya ada yang benar dan ada berita yang tidak benar. Lalu cirinya apa tentang berita itu? Cirinya mesti aktual. Jadi bisa hari ini terjadi atau baru kemarin. Ya, paling lama mungkin 1 minggu. Tapi yang 1 minggu itu bukan berita yang betul-betul terjadi hari itu, tapi itu sudah menjadi berita yang sifatnya ada ulasannya, ada pendapat dari para ahlinya, ada pendapat dari orang-orang tertentu yang menjadi saksi, itu bisa ya, jadi mesti aktual. Misalnya terjadi peristiwa kereta api menabrak trailer yang akhirnya terbakar di daerah Semarang di jembatan kereta api. Nah, itu bisa sampai seminggu, 2 minggu bisa tetap menjadi berita terus. Hanya beritanya yang satu peristiwa hari itu, ya. Lalu yang berikut-berikutnya ya karena sudah ada ulasan-ulasan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang punya kompetensi. Ya, mungkin dari tim Bakaran, mungkin dari PT KAI, mungkin dari ya yang lain-lain lah. Akhirnya terjadilah tuntut menuntut, itu bisa juga. Lalu bahasa yang digunakan itu selalu bahasa yang baik, bahasa yang baku sesuai dengan aturan-aturan, baik itu di dalam menulis, ejaannya harus diikuti dengan baik pula. Lalu pasti ciri dari berita itu hanya berfokus pada peristiwa. Ya, sekali lagi, fokus pada peristiwa. Nah,
Dan yang tidak kalah penting, itu berita itu punya struktur, punya susunan. Ya, punya susunan. Susunannya ya sudah paten seperti itu, tidak bisa dirubah-rubah. Pasti yang paling awal ada sebuah judul. Ya. Judulnya selalu juga berhubungan dengan berita itu sendiri. Ya. Ada orang yang menyebut judul itu merupakan kata kunci dari keseluruhan isi berita. Ya. Tapi yang paling penting lagi setelah ada judul, ya, dibuat judul itu harus menarik. Dan struktur yang kedua itu ada yang disebut dengan teras berita, ada yang menyebut dengan kepala berita. Nah, kerennya itu disebut dengan lead. Ya. Lead itu menjelaskan tentang isi beritanya. Lead itu inti beritanya, tidak ada yang lain. Jadi tadi soal kereta api nabrak trailer itu ya harus berfokus pada peristiwa itu, tidak boleh yang lain-lain. Ya, karena kalau udah lain-lain berarti membias. Nah, berikutnya yang ketiga itu isi berita, tubuhnya berita, atau mungkin bahasa kerennya body berita. Ya, ini merupakan penjelasan yang lengkap, ada kronologinya dari awal, pertengahan hingga akhir. Itu adalah bagian yang sangat penting. Dan yang paling terakhir itu adalah isi berita atau penutup. Nah, penutup ini sebenarnya bukan bagian yang penting. Boleh diadakan, boleh tidak. Kalau diadakan bagus, tidak diadakan asal dapat diketahui bahwa berita itu betul-betul diakhiri dengan penjelasan yang lengkap secara berurutan. Oke, ini bisa dipakai untuk bahan belajar, terutama bagi anak-anak yang masih sekolah di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Oke ya, jadi sudah tahu bagaimana membedakan berita yang berita yang benar dan berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar biasanya banyak sekali bermunculan di dunia kita ya pada masa ini, banyak sekali. Dan jangan sampai terkecoh untuk mendapatkan berita yang baik. Dan berita yang baik itulah yang harusnya kita bagikan kepada sesama, kepada teman kita, agar berita itu dapat digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, misalnya untuk keperluan studi, misalnya untuk keperluan pendalaman suatu materi, ya. Sehingga berita ini dikumpulkan, ya, bisa menjadi tulisan yang lebih baik lagi, juga tulisan yang berhubungan dengan berita itu sendiri. Kalau di masa lalu belum ada zaman digital, itu tulisan-tulisan yang ada di koran tentang berita-berita itu di-clipping loh, lalu dijadikan bahan untuk belajar, bahan untuk pengembangan diri dalam tulis-menulis, ya, yang sangat luar biasa. Nah, saat ini memang dunia clipping-meng-clipping sudah tidak ada, karena koran-koran itu sekalipun masih banyak diterbitkan, tetapi kalah dengan dunia digital. Oke ya, sampai di sini, sampai ketemu pada kesempatan yang lain.